Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya bertemu dengan sebuah kasus AC sub di dalam grup saya ya. Jadi saya punya grup. Kasusnya adalah AC sub modulnya kebakar teman-teman. Akibat apa? Kena petir. Korsleting listrik kena petir, akhirnya modulnya kebakar. Itu di titik power supply. Dia bertanya pada saya dan saya coba menjelaskan semampu saya ya apa yang saya bisa. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Intinya ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan dan teliti. Jangan buru-buru teman-teman. Kalau buru-buru nanti teman-teman bakal bingung mengerjakannya. Mau mulai dari mana bingung. Apalagi ini ilmu elektronik. Ini ilmu elektronik, ilmu solder, ilmu ukur mengukur. Jadi bener-bener lebih teliti lagi, lebih anteng lagi. Itu akan lebih baik daripada teman-teman membeli PCB baru. PCB baru bisa harganya bisa ratusan ribu. Kalau teman-teman bisa memperbaikinya, itu biayanya lebih hemat. Bisa cuma ya puluhan ribu rupiah. Teman-teman mengeluarkan puluhan ribu rupiah itu bisa terbantu teman-teman. Saya doakan agar teman-teman bisa mengatasi kasus ini ya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman pembukaannya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman ya, poin 12. Di sini ada sebuah pertanyaan dalam grup saya tentang AC sub ya. AC sub PCB-nya kebakar. Seperti ini pertanyaan teman-teman. Silakan diperhatikan. Master, PCB sub setengah PK masih bisa diperbaiki nggak, Master? Oh, ohmter apa Master nih? Ohmter ya. Dengan keadaan terbakar. Mohon dibantu ohmter. Ini adalah ilmu elektronik teman-teman. Dasar elektronik aja lah. Teman-teman harus benar-benar bisa ngukur ya. Ngukur tegangan, ngukur spare part misalnya gini. Baterai lah kita anggap yang paling gampang banget baterai. Baterai itu gimana? Baterai. Untung ada saya di baterai. Nih, baterai. Cara ngukurnya gimana Mas Andre? Cara ngukurnya ini harus kita min ketemu min. Min ketemu min. Plus ketemu plus, itu diukur. Ini kan di sini angkanya 1,5 volt ya. Kita harus ukur posisi baterai ini diukur. Ini harus ada 1,5 volt. Kalau misalnya nggak ada 1,5 volt, berarti baterai ini rusak. Contoh baterai seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan apa yang teman-teman Bapak ini maksudnya kebakar. Kita kan udah tahu di sini kebakar, berarti positif IC-nya rusak. IC-nya seperti ini teman-teman. Ini IC-nya. Ini sebenarnya bisa didapatkan di di tukang elektronik banyak, kemudian di online juga ada. Bisa juga diambil dari modul cabutan. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman kalau Anda misalnya tukang AC atau Anda tukang elektronik, ini bisa dicabut dari DVD ada nih. Di sini di DVD ada. Kemudian di modul AC juga ada, di modul mesin cuci juga ada. Yang penting kodenya adalah MIP2K3. MIP2K3. Ini untuk yang sub ya. Oke, pertanyaan gini. Apakah dengan kita mengganti ini aja masalahnya selesai Mas Andre? Tidak, teman-teman. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Teman-teman harus lakukan pengukuran.
atau pengecekan fisik yang lain. Kalau saya juga pemula di elektronik ya, jadi saya nggak apa namanya, bukan master lah, saya juga orang biasa. Setelah diganti IC-nya dengan MIP 2K3 ya, teman-teman lakukan pengecekan terhadap jalur. Di sini ada banyak jalur teman-teman ya. Di sini ada banyak jalur teman-teman. Kelihatan ya. Di sini ada banyak jalur teman-teman. Itu teman-teman harus teliti, nggak boleh ada jalur satu pun jalur yang putus. Oke. Satu pun jalur yang putus itu nggak boleh. Kenapa? Karena satu jalur putus aja dia nggak bakal bisa buat ngidupin sistem. Ini apalagi untuk modul jenis ini dia menggunakan sistem switching. Jadi dia pakai trafo kecil. Dia trafonya bukan besar dia teman-teman, trafonya kecil dia. Mana dia tadi? Nah ini trafonya kecil teman-teman. Namanya trafo switching. Setahu saya namanya trafo switching ini nih trafonya. Oke. Lalu IC yang tadi tempatnya di mana Mas Ande? Nih di sini nih teman-teman. IC-nya di sini di belakang trafo persis, berdampingan dengan elko besar. Elko-nya ntar dulu saya bantu. Di mana ini elko-nya? Oh bukan yang ini. Biasanya elko ini bisa menampung tegangan sampai 300 FDC teman-teman. Berarti pada saat dicolokin nanti nih di titik ini nih bisa nyampe tegangan 300 FDC. Nah di sini nih teman-teman elko-nya nih. IC-nya kan no. Berdampingan ya. Dengan elko-nya berdampingan dengan IC tersebut. Jalur aman, IC-nya sudah diganti, jangan langsung dicolokin teman-teman. Kita ambil cara bodohnya aja lah sebelum teman-teman mahir di dunia elektronik ya, karena kita sama-sama belajar. Kita ambil cara bodohnya aja. Apa itu cara bodohnya Mas Andre? Babat semua elko-elko di sini teman-teman. Babat itu artinya ganti ya. Nih di sini ganti semua elko-elko teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini teman-teman ganti semuanya nih elko-elko. Ada berapa nih? Oke. Kita ambil cara bodohnya aja, cara pemulanya ya. Jangan lupa sebelum teman-teman bongkar itu difoto dahulu atau enggak ditanding pakai tip X. Kalau enggak dipoto lah, dipoto gitu. Dipoto dahulu. Kalau enggak jangan dibongkar ininya teman-teman. Tinggal ditulis aja di pulpen. Dibeli mau beli apa nih? Misalnya ukurannya 15 UF 250 volt atau 10 UF 50 volt gitu kan. Dicatat dulu, dibelikan. Dapat yang baru, cabutnya satu persatu. Kita ambil cara bodohnya ya, cara pemulanya. Diambil satu persatu, cabut satu, pasang yang baru satu. Cabut elko yang kedua, pasang yang kedua. Seperti itu, cabut satu persatu. Mencegah lupa. Kalau kita cabut empat-empatnya, kita cabut semuanya nih, deret dicabut. Kemudian kita beli yang baru, dapat yang baru, kita pasangnya bingung ini masanya di mana? Karena lubangnya banyak yang kembar. Kalau elko ini bukan lubangnya banyak yang kembar kecuali yang bodinya besar. Kayak ini kan nggak mungkin ada kembarannya nih. Dia kan nggak mungkin ada kembarannya nih. Elkonya satu-satunya nih paling gede. Nggak ada yang lain. Trafo juga nggak ada kembarannya. Ini kapasitor juga nggak ada kembarannya. Itu udah aman. Oke, itu udah diukur ya. Udah di elko, berarti elko sudah kita babat ya. Udah kita diganti semuanya. Udah selesai. Kemudian kasusnya AC sub ya. Kita ukur ininya teman-teman. Nih, apa ini Mas Andre? Ini adalah fuse. Ini fuse-nya teman-teman. Jadi AC apa namanya? 220 pertama kali lari ke sini dulu teman-teman. 220 lari ke sini dulu pertama nih. Nih, lari ke sini dulu alat ini nih. Alah. Nanti teman-teman bakal lihat itu barangnya. Saya udah simpen lupa ditaruh di mana.
Hmm, nih bentuknya kecil, coklat kotak. Coklat, iya coklat kotak. Kakinya dua. Bentuknya kayak kapasitor apa? Kayak kapasitor lah, kayak kapasitor mesin cuci, kapasitor kipas angin, kakinya dua. Cuma warnanya coklat kecil, teman-teman. Itu adalah fuse. Itu fuse-nya, teman-teman. Fuse AC sub seperti itu. Silahkan tinggal diukur. Posisinya harus nyambung. Kalau nggak nyambung, silahkan diganti yang baru atau diambilkan yang cabutan atau diganti aja pakai kabel serabut ya, kabel serabut dua serabut, kabel serabut tahu kan ya, kabel serabut. Ini serabut nih. Ini yang ini serabut nih, tinggal dikupas aja serabutnya, diambil dua helai, dua helai disambungkan, ibaratnya dilangsungin lah, nggak usah pakai fuse. Itu sudah selesai, kemudian lakukan pencolokan. Pencolokan dicolokin ya. Sebentar. Iya, mungkin cukup itu teman-teman. Jadi AC masuk sini, oke. Ya. Ya, itu aja teman-teman yang lakukan. Dan sejauh ini saya lakukan itu alhamdulillah berhasil. Jangan lupa cek juga diodenya teman-teman ya. Intinya teman-teman lebih bagus teliti sambil belajar lah ya. Nih, ini dioda nih namanya nih teman-teman nih, dioda nih. 1 2 3. Biasanya ada 4 di sini diodanya buat penyarah lari ke sini. Cara ngukur dioda gimana Mas Andre? Dioda itu teman-teman tinggal pakai bentuk fisiknya kayak gini dioda teman-teman ya. Ya. Nih, bentuk fisiknya kayak gini teman-teman. Kita pelan-pelan aja, soalnya Anda lagi belajar. Nah, ini diukur nih, diukur. Pakai multitester skala kali 10 boleh, kali 100 boleh. Diukur. Nyambung nggak? Nyambung. Terus dibalik lagi itunya apa namanya nih? Multitester Anda dibalik. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Berarti sehat. Simple ya. Diukur, nyambung nggak? Nyambung. Diukur lagi, nyambung nggak? Nyambung. Kongslet. Berarti diodanya kongslet. Seperti itu cara ngetes diodanya. Saya kasih dasarnya dulu, nanti teman-teman lama-lama mahir dengan sendirinya. Yang penting cara ngukurnya satu nyambung itu konslet, satu nyambung, satu nggak nyambung berarti aman. Paham teman-teman ya? Itu cara ngukur diodanya. Setelah diodanya elko diganti, dioda diganti, IC diganti, insya Allah masalahnya selesai. Namun banyak kejadian bukan banyak sih, adalah 1 2 3 ya. Sudah diganti itunya, sudah lakukan dari step yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, masih kagak hidup juga. Saya masih punya satu solusi lagi buat teman-teman yang mungkin teman-teman bisa berpikir akan lebih mudah. Teman-teman harus pahami tentang power supply 12 volt. Di sini saya pakai yang trafo teman-teman ya. Ini trafonya nih, sistem trafo. Jadi teman-teman cukup kita animasinya seperti ini. Teman-teman kalau punya modul bekas, modul AC bekas atau modul mesin cuci bekas, tinggal diambil aja power supply 12 voltnya. Nih di sini saya potong nih. Ini sebenarnya bisa dipotong teman-teman. Nah seperti ini. Segini doang sebenarnya yang kita ambil teman-teman. Jadi gini. Di sini kan kaki 3 teman-teman ya. Ini kita bicara modul apa namanya? Power supply tambahan. Power supply pengganti. Kalau ini kan sistemnya switching nih. Pakai trafo kecil dia switching. Nih, pakai trafo kecil dia switching. IC-nya juga pakai IC switching. Nih. Sekarang
kita anggap itu udah nggak bisa, udah saya ganti ini itu A sampai Z nggak bisa juga Mas Andre. Teman-teman siapkan power supply ini. Di sini di kaki 3 ini itu harus ada 12 volt teman-teman, 12 volt. Nanti pada saat teman-teman colokin ini modul yang lama, modul pengganti ya, power supply pengganti, dicolokin ini harus 12 volt. Oke. Nah, ini kan nanti teman-teman masukin sini 220 kan. Masuknya 220, keluarnya 220 volt AC, keluarnya 12 volt DC. 220 volt AC teman-teman masukkan ke sini. Dua nolnya tadi di jumper ke sini teman-teman, ke sini nih. Nah, ke sini teman-teman. Ini kan ada dua kakinya di sini teman, satu di sini, satu di sini. Satu di sini, satu di sini. Oke. Di jumper ke sini bisa, di jumper ke colokannya langsung juga bisa, nggak masalah. Colokan tahu kan ya, colokannya ya. Ke colokannya langsung juga nggak masalah. Outputnya, nah, outputnya kan 12 volt nih. Taruh di sini teman-teman. Di sini nanti ada tulisan, biasa ada tulisan 12V, ada sih. Nah, no ada tulisannya no. 5F DC. Jangan ngurusin 5-nya teman-teman. Bingung ntar Anda. Nih ngukurin 12 voltnya nih. Ada tulisannya plus 12 volt. Nanti minnya ditaruh di sini teman-teman. Minnya ya, min. Teman-teman harus tahu min plusnya elko. Minnya di sini nih. Minnya tuh yang ada tanda kayak gini nih. Tanda elko bergaris kayak gini nih. Ini tanda minnya nih. Oke. Plusnya tandanya kayak gini. Plus, pokoknya minnya dulu nih, minnya di sini ya, plusnya di sini. Nah, plusnya ditaruh di mana tadi? Nah, plusnya taruh di sini teman-teman. Plusnya taruh di sini nih, oke? Searah dengan ini nih. Gampang kok teman-teman kalau mau belajar, asli. Plusnya taruh di sini, oke? Kalau sudah dipasangin power supply pengganti, ininya teman-teman lepas. Jangan tetap nempel, ininya dilepas nih. Ini dilepas, ini dilepas, ini dilepas. Oke, itu dilepas. Ya, seperti itu teman-teman, dilepas semuanya ya. Nanti juga ada dioda-diodanya dilepas juga. Oh, seperti itu benar. Sederhana teman-teman ya, itu power supply yang penggantinya. Ya, saya sudah melakukan situ dari A sampai Z, saya nggak goal, kemudian saya lakukan penggantian trafo. Alhamdulillah modulnya bisa hidup normal kembali. Sederhana teman-teman ya. Intinya kuncinya kita belajar, dan belajar. Jangan takut sama kesalahan, jangan takut sama kegagalan, karena dengan kesalahan kita bisa ada perbaikan. Dengan kesalahan kita ada hal yang kita nggak sangka-sangka kita sudah bisa gitu. Itu juga yang saya rasakan dulu pada saat saya jadi helper, pada saat saya jadi orang biasa, maksudnya jadi belum tahu apa-apa lah. Nah, sekarang saya sudah sadar, saya sudah bisa. Karena apa? Belajar. Akan lebih baik teman-teman belajar itu pakai mentor. Jadi gini, kalau teman-teman di sekitar Anda ada tukang servis elektronik gitu kan, teman-teman minta diajarin sama dia. Ilmu dasarnya aja dulu lah. Yang penting ilmu dasar dulu, ilmu 12 volt itu 12 volt itu dapatnya dari mana, Pak? Gitu. Itu teman-teman, belajar. Akan lebih mudah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman menyerap ilmunya akan lebih cepat. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan share ilmu kali ini untuk AC sub setengah PK yang gosong ya. Apakah bisa selesai? Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Intinya tenang dan teliti, belajar dan terus belajar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.